Assalamualaikum. Sekarang pelajaran Bapak? Iya, Pak. Apa pecinya? Hari Jumat. Pecinya di rumah. Oke. Ketua kelas pimpin doa. Alika. Alika, Pak. Kan Fahmi. Siap. Teman-teman, sebelum belajar langkah B kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini nggak masuk? Valen, Pak. Valen nggak Pak? Lagi balap, Pak. Valen izin. Pami, Pak. Siapa? Pami. Pami itu Pami. Siapa lagi yang nggak masuk selain Valen? Ardi berapa? Valen, Ardi sama Abdullah, Pak. Akbar nggak masuk. Coba yang semangat nggak nih? Masuk. Oke, sekarang untuk melatih fokus kalian ketika baru mulai pelajaran, ini kan jam-jam pertama nih. Maksudnya pikiran kalian masih mau jajan, mau kemana? Kita akan melatih fokus. Kita akan bermain games dengan suatu clue. Apa tuh? Ini bapak ini mau makan micet tuh, kalau gamenya. Clue-nya adalah Mikir mati aja. lift dan nomor telepon. Perhatikan clue-nya, lift dan nomor telepon. Ulangi apa? Oke. Yang pertama, saya berada di lantai 3. Saya berada di lantai 3. Saya turun satu lantai. Yang benar 6. Saya berada di lantai 2. Saya turun satu lantai. Saya berada di 5. Fokus, harus fokus. Saya ingat clue-nya. Lift dan nomor telepon. Lift dan nomor. Saya berada di lantai 7. Saya naik satu lantai. Paham kan sih? Enggak. Saya berada di lantai 9. Saya naik 2 lantai. Mau dikasih tahu? Saya berada di lantai 4. Saya naik satu lantai. Paham kan? Sekali lagi, biar kalian pada tahu. Saya berada di lantai 8. Saya naik 2 lantai. Paham? Lagi. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 6 tambah 7 11. 1.
Tiga. 18. Tiga. Ingat 10-nya. Bumi itu 10 tambah 8? 3. Sekali lagi. 8 tambah 7. 2. Cara main gamesnya ini 10 tambah 8. Kemarin berapa? 3. Berarti harus fokus. 7 tambah 6. 10 tambah 8. 4 tambah 1. 2. Berarti udah pada fokus nih. Sekarang kita masuk ke materi. Materi yang pertama ini ada teks negosiasi. Kalian pernah nggak untuk pernah belanja? Saya pernah, Fotokopi. Iya, Ilham, bos Ilham. Pernah belanja nggak? Jangan-jangan kalian selama libur tidur mulu. Yang belanja yang cowok pasar nggak? Beli apa? Beli cabai. Beli cabai. Ketika kalian di pasar, ketika membeli sesuatu, apa yang kalian lakukan? Menawar. kalau saya kasih pura-pura pergi. Kalau dari kasih pura-pura pergi. Jadi ada lagi nggak? Maksa. Kalau nggak boleh jangan di. Tapi kalau dikasih nggak maksa. Ya. Jadi godain. Kita masuk ke teks negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah teks yang berisi tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai Kesepakatan. Oke, jadi coba ada yang mau baca nggak? Raisa, baca Raisa. Ngobrol Raisa. Baca Raisa. Ya. Teks negosiasi merupakan sebuah teks yang berisi tawar-menawar antara dua pihak atau Tawar-menawar antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan atau untuk mencapai sebuah kesepakatan. Oke, tahapan dalam teks negosiasi. Yang pertama ada pengajuan, kedua penawaran, dan yang ketiga ada persetujuan. Ada yang mau baca? Oke, Angel baca Angel. Pengajuan ya Pak, pengajuan aja. Semuanya. Tahapan dalam negosiasi. Yang pertama itu ada pengajuan. Pengajuan merupakan tahap awal dalam negosiasi. Salah satu negosiasi. Salah satu pihak mengajukan usulan dalam proses negosiasi. Yang kedua ada penawaran. Penawaran merupakan inti dalam negosiasi. Pihak-pihak yang terlibat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir ada persetujuan. Persetujuan biasanya terjadi ketika pihak yang mengajukan pengajuan menyepakati tentang sesuatu yang disepakati. Oke, terima kasih Angel. Iya. Selanjutnya nih kita akan bahas satu per satu, yaitu dari pengajuan. Ada yang ngerti pengajuan apa? Ajuin harga. Biasanya penjual nih. Misalnya apa? Penjual buka harga dulu lah. Penjual buka harga dulu. Ya, coba kita. Misalkan si penjual misalnya ini, ya, ini harga bawangnya berapa sekilo? Ya. Nggak ada. Terus kalau misalnya penjual itu bilang sekilo itu misalnya 40.000 misalkan. Terus dari itu kayak kita tuh mengajukan penawaran atau negosiasi ke si penjual itu misalnya. Bisa kali bang, ini sekilo 20.000 gitu loh. Jadi kayak kita tuh
penjual. Oke, ada lagi. Alika, bercanda dulu Alika. Jelasin Alika. Jelasin ya Pak. Ya, pengajuan. Pengajuan merupakan tahap awal dalam negosiasi salah satu pihak. Jadi di dalam di pengajuan ini tuh tahap pertama Pak yang dilakuin sama salah satu pihak dari baik dari penjualnya atau si pembelinya. Misalnya kalau misalnya pembelinya udah tahu. Jangan ngobrol. Tahu nih orang Alika lagi ngomong. Kalau misalnya yang ngajuin harga penjualnya, ya itu kayak tadi Sugeng bilang buka harga gitu. Itu kayak pembicaraan awal lah gitu. Oke. Jadi pengajuan ini merupakan tahap awal dalam negosiasi antara salah satu pihak untuk mengajukan usulan dalam proses negosiasi. Contohnya apa? Misalnya kita dalam membeli barang, pastikan kita pertama megang dulu nih. Bang, ini mangganya berapa sekilo? 200.000 per pohon. Itu di depan rumah saya begitu Bapak. Tapi ada Pak yang jualan nggak boleh dipegang, masa bolu dipegang? Iya. Tadi apa? Mangga. Mangga itu boleh dipegang. Itu adalah salah satu pihak pengajuan usulan. Selanjutnya penawaran. Penawaran adalah merupakan inti dalam negosiasi. Pihak-pihak yang terlibat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Nawar harga. Pak Ian, coba sebutkan contoh penawaran apa? Contohnya, Nansha khususnya 3.000 ya. Bontok. Nah itu tidak setuju tuh. Ada lagi? Gina, coba Gina. Contoh penawaran seperti apa? Nawar. Nawar apa aja? Lebih murah. Apa? Bisa nggak deh Bang lebih murah harganya? Oh, bisa kali lebih. Pak saya mau nambahin. Oke, Sugeng. Misalkan saya beli bawang nih. Pak harganya berapa? 20.000 sekilo. Terus saya langsung bandingin. Iyalah di toko sebelah aja goceng. Gitu. Biar Iya. Biar dikasih Pak gitu. Itu pengalaman pribadi. Tapi nggak boleh tulis itu. Penawaran. Iyalah di toko sebelah aja goceng Bang. Tapi tidak boleh, itu tidak baik membandingkan harga dengan toko. Tapi kalau dikasih nggak apa-apa Pak. Jadi penawaran itu adalah proses tawar menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan. Misalnya, Bang, ini harga bawangnya berapa? 50. Bang, ini harga jeruk nih. Bang, ini harga jeruknya berapa? Sekilo 15.000 nih. Kalau 2 kilo 25. Nah itu teknik marketing. Itu biasanya kan yang dipakai oleh pedagang. Jadi nanti kita nawar lagi. Jangan 25, kan saya nanti ngambil banyak nih. Misalnya saya ngambil 3 kilo, berarti 3 kilo 40.000 aja Bang. Nanti itu disebut dengan penawaran. Ketika kita melakukan persetujuan, nanti tergantung antara penjual dan pembeli. Apakah penjual itu menerima dengan harga 40.000 3 kilo atau tidak menerima? Tidak, rugi udah. Coba kasih contoh kalau nggak menerima gimana? Aduh, jualan aja belum dapet. Oh gitu. Coba kalau contoh yang terima, Karin gimana? Kalau contoh yang terima? Contoh menerima apa Pak? Menerima penawaran. Penawaran. Ya, kesepakatan. Kesepakatan. Jadi misalnya Fatia, contoh Fatia kan Tasya harga khusus 3.000 ya. Terus kan kata si Tasya, ih nggak bisa. Ya udah mau apa enggak? Ya udah deh mau. Itu bisa nggak Pak? Maksa. Ya, kita apa nih kita? Misalnya Jangan si Angel jualan mangga nih. Terus saya bilang, Angel bisa kali mangganya 3 kilo 30.000 kan gue beli 3 kilo. Terus si Angel bilang, ya udah dah nggak apa-apa neng penglaris kan bisa gitu. Oh iya, itu juga bisa sebagai persetujuan. Kata ini udah busuk sih. Kata ini udah nggak apa-apa udah busuk. Oke. Udah busuk tapi belum ketahuan kan. Kita tahap selanjutnya, struktur teks negosiasi. Teks negosiasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga ada penawaran, yang keempat ada persetujuan. Apa itu orientasi? Orientasi tahap awal. Apa yang bisa dilakukan di tahap awal? Kalau Bang
Halo Bang. Kenalan dulu. Namanya siapa? Kenalan, betul. Kenalan, namanya siapa Bang? Nanya produk. Nanya produk. Ada lagi? Nanya produk yang dijual. Oke, Karlin apa Karlin? Sama. Sama apa tuh? Apa yang sama? Apa itu? Apa tadi? Berarti Karlin nggak fokus nih pikirannya. Pegang barang kan. Apa tadi orientasi? Dicium dulu terus. Tadi di penawaran kira abang ya. Halo. Jadi orientasi ini adalah merupakan Tahap awal komunikasi untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Jadi misalnya yang pertama ketika biasanya kan kita sering nih ke pasar-pasar. Nah biasanya di pasar tuh ayo beli diskon 50%, diskon 50%. Nah itu adalah tahap awal orientasi. Contoh lain ketika itu kan dalam jual beli. Contoh lain ketika kita sedang di perusahaan. Yang pertama adalah sapa. Salam, sapa. Gitu. Lalu jabat tangan. Selamat siang Bapak. Oke, kita ingin mengajukan bahwa kita akan membuat proyek membangun gedung baru dengan Gedung WP. ya. Saya harus kayak gitu. Itu adalah contoh lain dari selain jual beli dari barang gitu. Terus yang kedua ada pengajuan. Tadi apa pengajuan? Penawaran. Harga Pak. Harga. Pengajuan harga. Oke. Pengajuan harga ketika jadi misalnya ketika kita mengajukan dana nih 600 juta Pak dalam waktu 4 bulan. Iya, terus Tansi apa Tansi? Contohnya? Baca. Ini lagi pikir. Kenapa nggak fokus? Apanya dulu, apanya biar fokus. Satu di buku, satu buku. Apa yang pengajuan? Pengajuan harga. Selanjutnya ketika pengajuan kita melakukan penawaran. Ketika kita melakukan penawaran, yaitu penawaran terhadap suatu harga. Apakah kita mencapai sebuah kesepakatan harga itu? Apakah harga itu bisa turun atau tidak? Perhatikan. Iya Bapak. Oke, selanjutnya ada persetujuan. Tadi udah dibahas juga kan? Dari kedua belah pihak. Minum. Ini nih buat minum Kak. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Fahmi, baca Fahmi. Kami ini ngobrol mulu. Enggak kelihatan. Tam. Pak, nanti saya mau Pami mau praktekin ego. Ibu mau kami. Iya. Meneng lah. Bapak jadi. Kami sama kami cukup kami. Kaidah kebahasaan dan negosiasi. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa yang santan. Santun adalah perilaku dan budi, bahasa yang halus, bahasa yang santun ditandai dengan penggunaan kata-kata dan perilaku yang sopan, menghargai dan menghormati orang lain. Contoh lainnya gimana Bini? Contohnya coba. Apa sih? Udah baca dulu Fahmi baca. Penggunaan ungkapan bersifat persuasif. Persuasif adalah bujukan atau ajakan. Bahasa persuasif berarti bahasa yang bersifat membujuk atau meyakinkan orang lain. Yang ketiga menggunakan pasangan tuturan. Pasangan tuturan sesungguhnya adalah tindakan yang saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Oke, terima kasih Fahmi. Kembali.
Yang pertama menggunakan bahasa yang santun. Dalam pengajuan penawaran kita harus menggunakan bahasa yang santun, jangan bahasa yang contohnya apa, Sugar? Yang kasar gimana? Dalam nawar. Bandingkan. Iya. Bandingkan. Sekarang yang santun gimana? Yang santun? Gini, baik Bapak, apakah saya boleh menurunkan harga jika misalkan 20.000? Pak, mohon maaf, mohon izin. Terus saya izin menurunkan harganya Pak, 10.000 bagaimana Pak? Apakah disetujui? Menggunakan bahasa yang Tapi kayaknya nggak ada kayak gitu dong. selanjutnya menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Yaitu kata yang bersifat membujuk atau meyakinkan orang lain. Mengajak. Contohnya apa, Disti? Ayo beli. Ayo beli. Ayo beli Pak, Bu. Ayo Pak Ibu beli, barang ini bisa kepakai. Misalnya kayak lebih ngejelasinnya kualitas di toko itu lebih bagus, terus kayak apa dah? Ya walaupun harganya mahal tapi bagus. Kan kayak Terus kalau panggilan termasuk nggak Pak? Misalkan kayak tukang sol patu gini, sol patu, gitu. Termasuk ajakan nggak? Jadi bahasa persuasif adalah bahasa yang membujuk dan atau meyakinkan orang lain. Misalnya gini nih, Pak, ini barangnya bagus loh Pak, bakalan awet sampai 2 tahun gitu. Sampai Bapak nikah juga. Nah itu kan untuk meyakinkan orang lain. Atau misalnya ini ada garansinya Pak, 1 tahun dijamin gak bakalan rusak Pak, gitu. Rusak. Ternyata rusak dalam jomblo. Itu adalah untuk persuasif dulu. Yang penting meyakinkan. Iya. orang lain. Masalah yakin, nggak yakin belakangan apa? Makanya ketika dalam menjual harus Pintar. jujur. Pintar juga. Pintar mainin juga. Yang ketiga menggunakan bahasa tuturan. Pasangan tuturan. Tuturan. Ini pasangan tuturan. Dia siapa gurunya? Menggunakan pasangan tuturan. Pasangan tuturan sesungguhnya adalah tindakan yang memberi pesan atau merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Jadi ketika saling memberi pesan ini, misalnya kita memberi salam. Nah, lawan bicara kita menjawab salam. Kita melakukan negosiasi. Nah, yang pembeli kita itu, penjual kita itu, dia akan menerima atau menolak. Jadi terus yang misalnya kita terakhir itu persetujuan, apakah dia setuju atau menolak. Nah itu pasangan tuturan, ada timbal balik atau lawan katanya. Oke, ini ada contoh teks negosiasi. Oh, gua kakak Jokowi sama. Bagus ke mangga ya. Ini sih Bu, harga ini sekilo berapa ya? Oh, kalau ini murah kok Mas, ini harganya sekilo 30.000. Ayo silakan. Wah, mahal banget itu Bu. Boleh kurang nggak? Masa segitu bisa Bu? Ya, nggak boleh kan Mas. Ini barangnya bagus loh. Ini bukan barang bintang, makan pohon ini, masa pohon beneran. Iya Bu, tahu. Tapi harganya masa nggak boleh kurang? Kan ini lagi museumnya tuh Bu. 20.000 saja ya, boleh? Oh, ya nggak boleh Mas. 28.000 ya. Nanti biar saya dapat untung. Nah gitu, boleh Bu saya. Tadi anu ya, saya boleh milih sendiri kan Bu ya? Boleh Mas, boleh. Penawaran itu. Yang tadi, yang boleh 20.000 nggak Bu? 20.000 ada lagi nggak? Terus yang yakinin kualitasnya bagus. Wah, kan matang di Nawar, toko. nawar dulu. Ya maaf. Penawaran. Ada lagi contoh penutupnya yang kesepakatan.
Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Ya salah tapi nggak begini ya. Tapi ngambil. Jangan yang gede-gede. Iya mas. Nanti rugi. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya kita main kuis. Kita main apa ini Pak? Silakan scan. Salika scan, Salika. Ini join nama sekali pak. Iya, tulis nama. Ih, Bapak nggak bisa. HP-nya jelek. Pak ya. Sudah Pak. Masih ya kata pak. Jangan pasti kaget gua. Iya. Error. Kenapa bukan bukan? Ya, apa pasti kayak kita ya, Bang. Enggak nggak siapa lagi. Lanjut. Sangat. Tadi udah nggak pernah bisa. Ganti nama nih. Gua nggak bisa. Pak, ini cara ganti dari keping ini gimana ganti? Join lewat link grup bisa nggak? Udah Pak, udah. Perhatikan, jadi nanti di dalam games ini kalian di dalam games ini kalian akan mendapatkan peluru. Nah, iya, kalian bisa membunuh temannya. Dan sekarang ada peluru nih, kalian bisa nembak ke temannya. Nanti pelurunya kan bisa habis. Nah, kalau kalian untuk bisa mendapatkan peluru lagi, kalian menjawab soal. Oke, Bang? Saya mulai ya. 1, 2, 3. Pelurunya mana Pak? Tembaknya nih, yang pertama nih, yang ini nih. Untuk menjawab pertanyaannya ada di sini. Kalau pelurunya habis, jawab pertanyaan. Di sebelah sini, pinggir paling kiri. Ini jawab di pinggir kiri itu ada answer question. Jawab pertanyaan. Pencet sebelah kanan refill. Nanti pertanyaannya muncul. Ih, Bapak nembak peluru. Kamu udah berapa? Kalau hilang, nggak bisa masuk lagi kok keluar.
question. Apa sih yang berdarah itu tuh aja nomor. Bapak tolong. Kan ini udah. Please question answer question. Nah, gue belum Nah, jawab soalnya. apa? Kontak soal begitu doang. Nyanyi doang. Gaya put. Dapat 6. Menurut gua 30, siapa yang mau tembak? Tembak Pak, tembak Pak. Mana Pak Teta yuk mau tembak? Ici siapa Ici? Oh, Ici. Kelima Kamelia. Keenam Najila. Tujuh Nabila. Delapan Lukas. Dapat hadiah. Nanti pelajaran selanjutnya. Iya bakal lebih seru. Oke. Ada yang bisa simpulin pembelajaran hari ini? Tunjuk aja Pak. Ada yang bisa? Tunjuk aja Pak. Yang nggak perhati dari tadi, Willy. Ada yang bisa nggak simpulin pembelajaran hari ini? Dapat coklat tau. Saya Pak. Asik. Ayo Alika, maju Alika. Maju, Lik. Maju ke kantin. Yang semangat atau Lik? Teman-teman, kesimpulan pada materi hari ini yaitu mengenai teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi penawaran antara dua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama atau untuk mencapai kesepakatan bersama. Tadi struktur teks negosiasi ya. Tahapan ada apa aja teman-teman? Yang kedua orientasi pengajuan. Tahapannya pengajuan. Penawaran sama kesepakatan. Persetujuan. Itu aja Pak. Udah? Oke. Negosiasi merupakan teks negosiasi merupakan teks yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mencapai Persetujuan. persetujuan. Jadi tadi ada yang langkah-langkahnya pertama pengajuan, kedua penawaran, yang ketiga persetujuan. Lalu kaidahnya ada orientasi penawaran. Iya, atur. Jadi itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.